Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penting lagi ya untuk para KPM PKH maupun BPNT yang memiliki kartu ATM KKS Merah Putih, baik itu dari Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Nah, kira-kira ada informasi penting apa? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi untuk semua para KPM PKH maupun BPNT yang saat ini sedang menunggu pencairan dan selalu bertanya kapan PKH serta BPNT dicairkan. Nah, di sini saya akan memberikan jawabannya ya atau bocorannya. Jadi perlu kalian ketahui untuk para KPM PKH maupun BPNT pada minggu ketiga dan keempat nanti di bulan Februari, Kemensos akan mengadakan survei atau verifikasi data ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi di minggu ketiga dan keempat di bulan Februari ini, Kemensos akan mengadakan survei terlebih dahulu ya, atau verifikasi data kelayakan terlebih dahulu. Apakah masih layak menerima bansos atau tidaknya, supaya kedepannya itu tepat sasaran. Nah, jadi dapat kita simpulkan, jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman untuk pencairan PKH maupun BPNT. Jadi bisa saja di minggu pertama dan kedua di bulan Februari ini, atau bisa juga setelah survei, yaitu di awal bulan Maret 2023 nanti. Nah, jadi kalian tinggal tunggu saja ya informasi dari pendamping PKH masing-masing. Karena selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka dipastikan belum bisa cair ya. Jadi tunggu dulu nama kalian masuk ke dalam SP2D. Nah, jadi sekali lagi, bocoran yang terbaru adalah apabila PKH tahap pertama di tahun 2023 ini tidak cair di awal bulan Februari ataupun minggu kedua di bulan Februari ini, kemungkinan akan cair di bulan Maret 2023 mendatang ya. Nah, jadi dua kemungkinan itu yang kita bisa pegang ya teman-teman. Jadi bisa saja di awal bulan Februari ini ataupun bisa juga di awal bulan Maret 2023. Karena akan ada survei terlebih dahulu ya. Nah, kenapa survei ini dilakukan? Supaya kedepannya itu tepat sasaran ya teman-teman. Nah, dan ini juga untuk menentukan kedepannya ya teman-teman, apakah masih layak mendapatkan bansos atau tidaknya. Nah, sebab saat ini data di dalam DTKS juga harus melewati BKN ya teman-teman, atau Badan Kepegawaian Negara, supaya bisa cepat diketahui apakah KPM tersebut layak menerima bansos atau tidak, dan juga bisa diketahui apakah termasuk pekerja PNS atau bukan. Nah, jadi di situ BKN berperan penting juga ya teman-teman dalam ketepatan sasaran bantuan PKH. Nah, dan untuk pencairan PKH itu sendiri kemungkinan akan lewat kartu ATM KKS Merah Putih lagi ya teman-teman, sesuai yang telah dibocorkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi untuk PT Pos Indonesia di tahun 2023 ini tidak ada anggarannya ya. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bisa saja nanti melalui kartu ATM KKS Merah Putih lagi. Nah, dan berikut adalah bocoran langsung dari Ibu Mensos Tri Risma hari ini ya, yang mengatakan tidak ada anggaran lagi melalui kantor Pos Indonesia. Mohon izin, Pak tadi bilang katanya ada dana mengendap di Himbar. Itu totalnya berapa kalau boleh tahu? Dan tadi Ibu bilang kalau untuk PT Pos itu kan efektif tapi bayar. Menurut Ibu untuk mengendap itu dengan PT Pos itu beda jauh atau enggak gitu Bu? Jadi lebih efektif yang mana? Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos, karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah, itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah
terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan. Itu kita baru lewat pos. Itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada. Kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data. Karena ada yang kemudian kita, seperti kalau teman-teman tahu, kita waktu hari disabilitas kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah, itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu? Karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu. Baik, ada lagi? Yang AHU dulu sebentar, saya terakhir AHU. Jadi yang AHU ini memang itu kenapa di Stranas ada namanya utilisasi NIK, karena kayak DTKS lah misalnya. Kalau kita cross NIK yang ada di DTKS dengan di BKN, itu kan daftar pegawai negeri semua kan. Kalau dia ada, udah pasti dibuang sama DTKS, karena ini orang nggak miskin, dia pegawai negeri gitu ya, atau TNI Polri kan di BKN. Basis crossingnya, pemadanannya itu basisnya NIK. Kalau kita bawa dia ke Samsat, ternyata dia punya mobil, pasti dibuang sama DTKS, berarti dia punya mobil. Nah, ini kita bilang utilisasi NIK jadi penting karena kemanapun pemastian ini bisa lebih gampang kalau ada NIK. Nah, DTKS ini harusnya jadi data buat yang kalau NIK-nya cerita orang miskin. Nah, waktu ke aku, itu kan pendaftaran perusahaan, rupanya yang pinjam KTP segala macam di oke. Sekarang kecemplung lah di AHU nama-nama yang kalau di DTKS ada. Menurut kami yang akan ke AHU minta diperbaiki, karena memang ada program kita di sana bahwa nama-nama yang dimasukkan ini nggak terverifikasi. Jadi kalau ada kenapa-napa perusahaannya tanggung jawabnya dikejar, ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan. Jadi ke AHU ya, jangan di sini gitu. Kalau di sini sih selama dia miskin ya sudah gitu kan. Soal namanya KTP-nya dipakai di sana ya, tapi dimungkinkan pemadanan itu karena ada NIK. Makanya kita mendorong pakai NIK. Sama kita bilang kalau penerima melon orang miskin ada NIK-nya. Kalau ada NIK-nya ada di DTKS, baru dia terima melon, misalnya begitu. Atau yang listrik juga kalau ada NIK-nya dicocokkan ke DTKS. Jadi DTKS itu pencocokan kedua untuk kriteria orang miskin. Saya pikir itu Bu ya. Baik. Mungkin Ada saya lagi? bisa nambahkan Ya, silakan. sebentar ya. Jadi kemarin kan juga ada temuan PNS. Nah terus Mic-nya mati. mic-nya mati terus. Nggak kedengeran ya.